Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari tak ada yang menyangka. Senyum sederhana seorang mbak-mbak kasir minimarket di Jawa Barat ini kelak akan menjadi bagian dari kisah mengerikan yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah benar azab bisa datang secepat itu? Setiap hari ia berdiri di balik meja kasir, menyapa pelanggan dengan ramah, menghitung belanjaan, dan menjalani hidup yang tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Bahkan rekan kerjanya pun menganggap ia hanya pegawai biasa yang menjalani rutinitas tanpa masalah berarti. Namun seperti kebanyakan kisah mengerikan lainnya, semuanya selalu dimulai dari sesuatu yang terlihat normal. Senyum di balik mesin kasir. Tak ada yang menyangka bahwa kisah mengerikan ini bermula dari sosok sederhana yang setiap hari kita temui tanpa pernah kita curigai. Seorang mbak-mbak kasir minimarket di Jawa Barat, dengan seragam rapi dan senyum ramah, menjalani hidup yang terlihat biasa saja, seolah tak ada badai yang sedang menunggunya di ujung waktu. Setiap pagi ia berangkat kerja seperti kebanyakan orang lainnya. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, tak ada beban yang tampak di raut mukanya. Ia menyapa pelanggan dengan suara lembut, memindai barang belanjaan satu persatu, dan menerima uang pembayaran dengan cekatan, seolah hidupnya berjalan lurus tanpa masalah. Bagi rekan kerjanya, ia dikenal pendiam namun tidak pernah membuat masalah. Jarang mengeluh, jarang berbicara panjang, dan selalu menyelesaikan shift kerjanya tepat waktu. Atasan pun tak pernah menaruh curiga, karena performanya terlihat baik dan tak pernah tercatat melakukan pelanggaran besar. Namun seperti kebanyakan kisah kelam lainnya, semuanya selalu diawali dari sesuatu yang tampak normal. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada peringatan keras, dan tidak ada firasat buruk. Hanya rutinitas yang berulang, hari demi hari, hingga rasa aman berubah menjadi kelengahan. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik mesin kasir itu, perlahan sedang terbentuk sebuah kebiasaan kecil yang kelak akan menyeretnya ke dalam peristiwa mengerikan. Sebuah awal yang begitu sunyi, tanpa teriakan, tanpa darah, tanpa ketakutan. Namun justru itulah yang paling berbahaya. Dan pada titik inilah kisah ini dimulai. Bukan dengan teriakan, bukan dengan musibah, melainkan dengan senyum sederhana yang tak pernah mengira bahwa dirinya sedang melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Amanah yang mulai diremehkan. Tidak ada perubahan drastis yang terjadi dalam hidupnya. Semuanya berjalan perlahan, nyaris tak terasa. Kesalahan itu tidak datang dalam bentuk besar, melainkan merayap masuk melalui celah kecil yang dibiarkan terbuka karena rasa aman yang berlebihan. Awalnya hanya soal hitungan receh. 1-2 kali kelebihan kembalian yang tak ia laporkan. Nominalnya kecil, hampir tak berarti. Dalam benaknya, itu bukan pencurian, hanya kelalaian yang kebetulan menguntungkan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan kecil itu mulai terasa biasa. Tidak ada teguran, tidak ada masalah, tidak ada pelanggan yang kembali komplain. Dari situlah muncul satu pikiran berbahaya. Jika sejauh ini aman, berarti bisa dilanjutkan. Perlahan, keberanian itu tumbuh. Ia mulai berani mengurangi timbangan, memainkan jumlah barang, dan menyisihkan keuntungan kecil untuk dirinya sendiri. Semuanya dilakukan dengan cepat dan rapi, seolah sudah terlatih, tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam hatinya, ia selalu punya pembenaran. Gaji kecil, beban hidup besar. Perusahaan tidak akan rugi, pelanggan pun tidak akan sadar. Semua alasan itu berputar di kepalanya, menenangkan nurani yang perlahan mulai tumpul. Yang paling berbahaya bukanlah perbuatannya, melainkan perasaan aman yang tumbuh bersamaan dengan itu. Ia merasa cerdas, merasa terkendali, dan merasa berada di atas sistem. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah yang benar-benar mengganggu tidurnya. Tanpa ia sadari, di saat itulah amanah mulai benar-benar runtuh. Bukan karena jumlahnya besar, melainkan karena ia telah menormalisasi kebiasaan yang seharusnya dihentikan sejak awal. Dan dari titik inilah,
Jalan kembali mulai terasa semakin jauh. Apa yang ia anggap kecil, perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dikendalikan. Dan seperti kebanyakan orang yang terjebak dalam kesalahan berulang, ia baru akan menyadarinya saat semuanya sudah terlanjur berjalan terlalu jauh. Merasa aman karena tak terlihat. Perasaan aman itu datang tanpa disadari. Bukan karena keadaannya benar-benar aman, melainkan karena terlalu lama melakukan kesalahan tanpa konsekuensi. Tidak ada teguran, tidak ada pemeriksaan mendadak, dan tidak ada satupun kejadian yang membuatnya harus berhenti. Hari demi hari berlalu, dan kebiasaan curang itu kini terasa seperti bagian dari rutinitas kerja. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya tenang, bahkan hatinya tidak lagi berdebar saat melakukan sesuatu yang seharusnya salah. Semua terasa terkendali, seolah ia telah menguasai permainan. Ia mulai merasa bahwa dirinya cerdas. Cukup cerdas untuk tidak ketahuan. Cukup cerdas untuk memilih waktu yang tepat. Cukup cerdas untuk tahu kapan harus berhenti dan kapan bisa mengambil sedikit lebih banyak. Dalam pikirannya, dunia terasa adil versi dirinya sendiri. Ia bekerja keras, ia lelah, dan apa yang ia ambil hanyalah kompensasi kecil yang pantas ia dapatkan. Ia tidak merasa merugikan siapapun secara langsung, dan itulah alasan yang terus ia ulang dalam hatinya. Rasa takut perlahan menghilang, digantikan oleh keyakinan bahwa selama tidak ada mata yang melihat, maka tidak ada kesalahan yang benar-benar terjadi. Ia lupa bahwa ada perhitungan yang tidak bergantung pada manusia. Pada titik ini, ia tidak lagi merasa sedang berbuat salah. Semua terasa normal, bahkan nyaman. Nurani yang dulu sempat berontak kini benar-benar diam, tertutup oleh pembenaran yang terus dipelihara setiap hari. Yang tidak ia sadari, justru di saat seseorang merasa paling aman, disitulah jarak antara kesalahan dan balasan menjadi semakin dekat. Tidak terlihat bukan berarti tidak dicatat. Tidak ditegur bukan berarti dilupakan. Dan tanpa ada tanda apapun, tanpa peringatan keras, hidupnya terus melaju menuju satu titik yang tidak bisa lagi ia hindari. Sebuah titik yang akan mengubah semua rasa aman itu menjadi ketakutan yang nyata. Perjalanan suci yang dinanti. Kesempatan itu datang tanpa banyak tanda. Sebuah perjalanan ibadah umrah yang selama ini hanya ia simpan dalam doa, akhirnya benar-benar terwujud. Baginya, ini adalah hadiah. Sebuah jalan untuk menenangkan hati dan membersihkan diri dari segala khilafan yang pernah ia lakukan. Ia berangkat dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bahagia, ada rasa bangga, dan ada keyakinan diam-diam bahwa perjalanan ini akan menghapus dosa-dosa kecil yang selama ini ia anggap tidak berarti. Dalam benaknya, semua akan selesai begitu ia sampai di Tanah Suci. Setibanya di Arab Saudi, ia terpesona oleh suasana yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel. Gedung-gedung tinggi, jamaah dari berbagai negara, dan udara yang terasa berbeda membuat hatinya bergetar. Ia merasa kecil, namun sekaligus merasa istimewa. Hari-hari awal ibadah berjalan lancar. Ia mengikuti rangkaian kegiatan, berdoa dengan khusyuk, dan menangis di setiap sujudnya. Dalam doanya, ia meminta ketenangan, kemudahan hidup, dan pengampunan atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Namun ada satu hal yang luput dari pikirannya. Ia meminta ampun, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti atau mengakui kesalahan yang selama ini ia anggap sepele. Ia berharap pengampunan datang tanpa keberanian untuk jujur sepenuhnya. Malam demi malam berlalu, dan ia merasa hidupnya akan kembali lurus setelah pulang nanti. Tidak ada rasa takut. Tidak ada firasat buruk. Semua terasa damai, terlalu damai, seolah badai memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Ia tidak tahu bahwa justru di tempat paling suci itulah, di saat hatinya merasa paling dekat dengan Allah, sebuah peristiwa besar sedang menunggunya. Sebuah ujian yang tidak datang dalam bentuk bisikan, melainkan guncangan nyata. Dan tanpa ia sadari, langkahnya yang penuh harap itu sedang membawanya menuju satu titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Titik di mana doa, penyesalan, dan kenyataan akan bertemu dalam cara yang paling mengejutkan. Detik-detik di sekitar Ka'bah. Awalnya tidak ada yang terasa aneh. Ia berjalan mengikuti arus jamaah,
melafalkan doa dengan suara pelan, dan menatap Ka'bah dengan perasaan haru. Langkahnya stabil, napasnya teratur, seolah hari itu akan berlalu seperti hari-hari ibadah sebelumnya. Namun perlahan, tubuhnya mulai memberi sinyal yang tak biasa. Dadanya terasa sesak, kepalanya ringan, dan napasnya menjadi lebih pendek. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan akibat aktivitas ibadah yang padat. Langkahnya mulai melambat. Tangannya meraba perutnya yang tiba-tiba terasa nyeri, seperti ditekan dari dalam. Rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa, melainkan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar dan pikirannya kosong. Dalam hitungan menit, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Perutnya perlahan membesar secara tidak wajar, membuat pakaiannya tampak menegang. Jamaah di sekitarnya mulai memperhatikan, beberapa berhenti berjalan, wajah mereka berubah heran dan cemas. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ia kehilangan keseimbangan, lututnya melemah, dan tubuhnya hampir jatuh di tengah kerumunan. Suara doa berubah menjadi teriakan panik, memecah suasana khusyuk yang sejak tadi menyelimuti area tersebut. Ia menangis, merintih, dan berulang kali menyebut nama Allah dengan suara terputus-putus. Rasa sakit itu tak hanya menyerang tubuhnya, tetapi juga menghantam batinnya dengan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Petugas dan jamaah lain segera mengerumuninya. Beberapa membaca doa, beberapa berusaha membuka jalan, sementara ia terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar, menjadi pusat perhatian di tempat yang selama ini ia anggap paling aman. Di detik-detik itulah, rasa aman yang selama ini ia pegang runtuh sepenuhnya. Di hadapan Ka'bah, tanpa tempat bersembunyi, tanpa alasan, ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi pada dirinya. Dan apa yang terjadi setelah itu bukan lagi soal fisik semata, melainkan awal dari kenyataan yang akan mengguncang hidupnya untuk selamanya. Kepanikan dan doa yang bersahutan. Suasana di sekitar Ka'bah yang semula khusyuk berubah dalam hitungan detik. Jamaah yang sedang beribadah mendadak berhenti, sebagian mundur, sebagian lain mendekat dengan wajah cemas. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, namun semua bisa merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia terbaring lemah di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Tangannya mencengkeram kain ihram di sekitarnya, sementara mulutnya terus melafalkan doa-doa yang terputus oleh rasa sakit yang semakin hebat. Beberapa jamaah perempuan berusaha menenangkan dirinya. Ada yang memegangi tangannya, ada yang mengusap punggungnya, dan ada pula yang menangis sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara bergetar. Suara doa bersahutan dari berbagai arah. Ada yang membaca istighfar, ada yang memohon pertolongan, dan ada pula yang hanya bisa terdiam, terpaku menyaksikan kejadian yang terasa begitu mengguncang iman. Petugas keamanan Masjidil Haram segera datang membuka jalan. Mereka meminta jamaah lain untuk mundur, menciptakan ruang agar ia bisa segera dievakuasi. Namun di tengah keramaian itu, rasa panik sulit dibendung. Ia mencoba berbicara, namun suaranya nyaris tak terdengar. Air matanya mengalir tanpa henti, bercampur antara rasa sakit, ketakutan, dan kebingungan. Di hadapan tempat paling suci, ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Dalam kekacauan itu, tandu akhirnya dibawa mendekat. Beberapa petugas dengan sigap mengangkat tubuhnya yang semakin lemah, sementara jamaah lain menyingkir memberi jalan, sebagian masih menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Saat tandu itu bergerak menjauh, suara doa masih terus terdengar dari belakang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun satu hal pasti, peristiwa ini telah meninggalkan ketakutan mendalam bagi semua yang menyaksikannya. Dan di balik kepanikan itu, sebuah jawaban sedang menunggu. Jawaban yang tidak hanya akan mengejutkan, tetapi juga mengubah cara banyak orang memandang peristiwa ini selamanya. Hasil pemeriksaan yang mengguncang. Ia dibawa menjauh dari area Ka'bah menuju ruang penanganan medis dengan kondisi tubuh yang semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya setengah terpejam, dan napasnya masih tersengal-sengal seolah tubuhnya sedang berjuang keras untuk bertahan. Di ruang pemeriksaan, suasana terasa jauh lebih sunyi namun menegangkan. Beberapa petugas medis bergerak cepat, memasang alat pemeriksaan,
sementara ia hanya bisa menatap langit-langit dengan tatapan kosong, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada tubuhnya sendiri. Rasa sakit di perutnya belum juga mereda. Bahkan ukurannya kini terlihat semakin besar, membuat semua yang berada di ruangan itu saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani berspekulasi, namun keganjilan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan, seorang dokter akhirnya berdiri dan menyampaikan hasil awal dengan suara tenang namun raut wajah yang serius. Kalimat yang keluar dari mulutnya membuat ruangan itu seketika terasa hening. Dokter menyatakan bahwa perempuan tersebut sedang mengandung. Sebuah pernyataan yang membuat beberapa orang terdiam, sementara yang lain tampak tidak percaya. Namun keterkejutan itu belum berakhir di situ. Usia kehamilan yang disebutkan tidak masuk akal secara medis. Terlalu singkat, terlalu cepat, tidak sesuai dengan logika tubuh manusia. Ruangan itu kembali sunyi, kali ini bukan karena panik, melainkan karena ketidakpercayaan. Ia sendiri terdiam, pikirannya kosong. Ingatannya berputar ke masa lalu, ke kebiasaan-kebiasaan yang selama ini ia anggap kecil dan aman. Rasa takut yang berbeda mulai menyelimuti dadanya, lebih berat dari rasa sakit fisik. Kabar itu menyebar cepat di antara rombongan. Bisik-bisik mulai terdengar, tatapan berubah, dan satu persatu mulai mengaitkan kejadian ini dengan sesuatu yang lebih dari sekadar masalah kesehatan. Dan sejak saat itu, peristiwa ini tidak lagi dipandang sebagai kejadian biasa. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Pengakuan yang terlambat. Sejak hasil pemeriksaan itu disampaikan, pikirannya tak pernah lagi tenang. Ia terbaring dengan mata terbuka, menatap kosong, sementara suara-suara di sekitarnya terasa samar. Rasa sakit di tubuhnya masih ada, namun yang lebih menghimpit adalah beban di dadanya. Malam itu, ketika ruangan mulai sepi dan hanya tersisa beberapa pendamping, air matanya akhirnya jatuh. Tangis yang sejak tadi ia tahan pecah begitu saja, seolah semua yang ia simpan selama ini menuntut untuk keluar. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Awalnya terbata-bata, lalu semakin jelas. Ia menceritakan kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini ia anggap sepele. Tentang hitungan yang dimanipulasi, timbangan yang dikurangi, dan amanah yang tidak dijaga sepenuhnya. Setiap kalimat pengakuan itu seperti membuka satu lapisan beban yang selama ini ia pikul. Tangisnya semakin menjadi, kepalanya tertunduk, dan tangannya gemetar menahan rasa malu serta takut yang bercampur menjadi satu. Ia mengaku selama ini merasa aman, merasa tidak ada yang melihat, merasa bahwa kesalahan kecil tidak akan membawa dampak besar. Kini, semua keyakinan itu runtuh, digantikan oleh penyesalan yang datang terlalu terlambat. Pendamping yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Tidak ada amarah, tidak ada tudingan. Yang ada hanyalah keheningan berat. Seolah semua orang di ruangan itu sedang mencerna makna dari pengakuan yang baru saja terucap. Di hadapan rasa bersalah itu, ia hanya bisa memohon ampun. Suaranya lirih, doanya berulang-ulang, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak, meski ia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Namun satu hal yang kini ia sadari sepenuhnya, tidak semua penyesalan datang dengan kesempatan untuk mengulang. Sebagian hanya datang untuk menyadarkan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan selalu membawa konsekuensinya sendiri. Hidup yang tak pernah sama lagi. Waktu terus berjalan, namun peristiwa itu seakan berhenti di dalam kepalanya. Meski tubuhnya perlahan membaik, pikirannya tidak pernah benar-benar kembali tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat kerumunan jamaah, wajah-wajah panik, dan rasa sakit yang datang tanpa peringatan. Setelah kembali ke tanah air, hidupnya tidak pernah lagi sama. Ia menarik diri dari lingkungan sekitar, menghindari tatapan orang lain, dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam diam. Senyum yang dulu mudah ia berikan kini terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang selalu menekan dadanya. Pekerjaan yang dulu menjadi rutinitas kini terasa menakutkan. Setiap melihat mesin kasir, setiap mendengar bunyi pemindai barcode, jantungnya berdegup lebih cepat.
Ingatan tentang masa lalu datang tanpa diminta, membawa rasa bersalah yang belum sepenuhnya padam. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Ia sering terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin mengalir, dan dada terasa sesak. Doa-doa yang ia panjatkan kini bukan lagi permintaan duniawi, melainkan harapan agar pikirannya diberi ketenangan. Ia mulai menyadari bahwa hukuman tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat. Ada yang tinggal lebih lama, meresap perlahan, dan mengubah cara seseorang memandang hidup. Rasa aman yang dulu ia banggakan kini berganti menjadi kewaspadaan yang terus-menerus. Lingkungan sekitar mungkin perlahan melupakan kejadian itu, namun tidak dengan dirinya. Setiap langkah hidupnya kini diiringi rasa takut untuk mengulang kesalahan yang sama. Ia belajar berhenti, berhitung, dan berpikir lebih lama sebelum melakukan apapun. Trauma itu tidak membuatnya sempurna, tetapi membuatnya sadar bahwa ada harga yang harus dibayar dari setiap pilihan, dan sebagian harga itu tidak bisa diukur dengan uang atau kata maaf. Hidupnya memang masih berjalan, namun tidak lagi dengan cara yang sama. Ia melangkah lebih pelan, lebih hati-hati, sambil membawa satu pelajaran yang akan terus ia ingat sepanjang hidupnya. Pelajaran yang tak boleh diabaikan. Kisah ini bukan tentang satu orang semata, melainkan tentang sesuatu yang sering luput dari perhatian banyak orang. Tentang bagaimana kesalahan kecil, jika terus dibiarkan, dapat tumbuh menjadi peristiwa besar yang datang tanpa peringatan. Ia pernah merasa aman karena tidak terlihat, merasa selamat karena tidak ketahuan, merasa bahwa apa yang ia lakukan terlalu kecil untuk diperhitungkan. Namun hidup membuktikan bahwa tidak semua perhitungan bekerja dengan cara manusia memahaminya. Tidak ada suara petir saat kesalahan itu dilakukan. Tidak ada tanda bahaya. Yang ada hanya keheningan, rutinitas, dan pembenaran yang terasa masuk akal. Hingga suatu hari, semuanya ditagih dalam satu waktu. Peristiwa di Tanah Suci itu menjadi pengingat bahwa tempat paling aman bukanlah tempat untuk bersembunyi, melainkan tempat di mana kebenaran seringkali muncul tanpa bisa dihindari. Tidak ada yang bisa ditutup, tidak ada yang bisa disangkal. Ia belajar dengan cara yang tidak ringan, dengan rasa takut, rasa malu, dan penyesalan yang akan selalu ia ingat. Namun dari sanalah kesadaran itu lahir, bahwa amanah bukan soal besar atau kecil, melainkan soal dijaga atau dikhianati. Banyak orang mungkin tidak akan mengalami kejadian seberat itu. Namun bukan berarti kita bebas mengulang kesalahan yang sama. Karena setiap orang memiliki cara belajarnya sendiri, dan tidak semuanya datang dengan peringatan lembut. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, apalagi menghakimi. Ia hadir sebagai cermin, agar kita berhenti sejenak, melihat apa yang selama ini kita anggap remeh, dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar jujur? Karena pada akhirnya, bukan siapa yang melihat yang paling menentukan, melainkan siapa yang mencatat. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa kita bawa selain apa yang pernah kita lakukan.